itu nanti koperasi yang produksi barang untuk dijual kembali dan dipasarkan. Kalau yang konsumen itu menjual kebutuhan pokok, mungkin ada sembako dan lain-lainnya, simpan pinjam itu khusus simpan dan pinjam, tidak boleh ada unit lain selain simpan pinjam. Ada jasa dan pemasaran. Untuk produsen, konsumen, jasa dan pemasaran itu boleh punya unit lebih dari satu. Misalnya koperasi konsumen punya toko di kalangan UII, di dalamnya boleh ada unit simpan pinjam, boleh ada jasa konstruksi, mungkin jasa yang lain monggo. Intinya usaha-usaha tersebut adalah usaha yang mendukung usaha utama. Itu secara undang-undang. Kalau yang kemarin saya baca itu ada kambing kemarin itu masuk mana? Kambing, kambing ada koperasi produsen. Oh, produsen. Biasanya produksi kambing. Jadi ini Bapak Ibu, ada usaha single usaha, ada multi usaha. Di dalam koperasi pinjam itu sudah ada tersendiri, dia khusus simpan pinjam tidak boleh ada unit yang lain. Yang multi itu adalah yang produsen, konsumen, pemasaran dan jasa. Jadi nanti silakan nanti mau ke simpan pinjamnya atau mau ke yang multi, artinya yang usahanya lebih dari satu. Ini Bapak Ibu, kemarin ada yang mengatakan bagaimana kalau koperasi jasa keuangan. Nah kemarin Pak jadi koperasi jasa keuangan itu adalah penyebutan dulu sebelum keluar Permen nomor 16. Koperasi jasa keuangan itu sekarang sudah diatur di dalam Permen nomor 16. Sekarang ada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Berarti itu ada permennya. Berarti koperasi jasa simpan jasa keuangan syariah dan UJKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan ini, berlaku tak berlaku, tapi harus menyesuaikan. Jadi dulu ada KJKS, sekarang namanya adalah KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sudah berubah cara permen ini. Sampai sini clear ya Pak? Jadi KJKS jasa keuangan sudah nggak ada, adanya ada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekarang. Ini Pak Bu, nanti kalau misalnya mau peleburan atau mau nanti penggabungan harus menggunakan nama baru, itu minimal 3 kata setelah kata koperasi dan jenisnya. Nanti koperasi jasa apa harus 3 kata. Nanti silakan dulu. Nanti mau pakai apa tidak boleh bertentangan dengan sudah ada di sini. Ada lembaga pemerintah umum betul mendapat izin, nggak ada untuk semua ada soalnya. 3 kata itu minimal atau minimal itu untuk nama paling sedikit ya. Untuk namanya. Ya. 3 kata setelah nama koperasi dan jenis. Jadi koperasi, jasa, apa, 3 kata. Ini Pak, ini ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan terkait dengan adanya peleburan, pembagian dan penggabungan. Di dalam undang-undang itu jelas untuk melakukan efisiensi terhadap koperasi itu boleh melakukan peleburan, boleh melakukan pembagian, boleh melakukan penggabungan. Peleburan itu apa? Peleburan itu adalah ketika ada 2 koperasi atau lebih nanti bergabung ke salah satu koperasi memakai nama yang mau bergabung. Misalnya sini ada 3 koperasi yang ternyata yang paling besar adalah koperasi Bakti Ijani. Berarti mereka yang 2 itu bergabung ke sini, hak kewajibannya menjadi tanggung jawab yang digabung. Koperasi A, koperasi B, koperasi C. Ternyata yang paling mau dipakai adalah nama koperasi A. Berarti nanti munculnya ada koperasi A. Berarti hak dan kewajiban A, B dan C menjadi tanggung jawab koperasi A. Yang kedua ada peleburan. Peleburan itu koperasi harus pada dasarnya harus membubarkan diri dulu, terus nanti membentuk baru dengan nama yang baru, alamat mungkin alamatnya bisa sama tapi namanya anggaran penanganannya juga baru semua. Jadi seperti ini, koperasi A, koperasi B dan koperasi C ternyata sepakat untuk melakukan peleburan, membentuk koperasi baru. Nanti namanya ada koperasi baru mungkin ABC mungkin.
Dan nanti hak dan kewajibannya koperasi A, koperasi B, dan koperasi C sudah menjadi tanggung jawab koperasi yang baru. So, sampai sini itu deh Pak. Nah, sekarang saya tanya, sekarang mau pilih penggabungan atau mau pilih peleburan? Saya akan menjelaskan plus minusnya. Ketika memilih peleburan, berarti kan koperasi harus membubarkan diri dan membentuk baru. Itu akan resisten, akan istilahnya akan sedikit ada gangguan. Karena ketika koperasi sudah baru, berarti kan tidak boleh beroperasional. Padahal kan kegiatan koperasi harus tetap beroperasional. Sudah kita pikirkan kembali, kita tidak melayani 1 bulan, 3 minggu paling enggak. Ini akan saya jelaskan. Berarti kan menunggu sampai berdirinya koperasi baru yang mau dibentuk. Itu yang ketika memakai peleburan. Tetapi ketika pakai penggabungan, berarti dua koperasi yang satu kan menggabung ikut yang sini, hak dan kewajiban ikut ini. Dan nanti ini boleh kok mengubah namanya sekalian. Berarti kan kegiatan tidak boleh vakum ini. Kan hak dan kewajibannya kan dialihkan ke sini, ini masih bisa beroperasional. Bahkan itu lebih efisien karena koperasi harus tetap berjalan. Perizinan segala tak berubah ya? Ya nanti ketika nanti penggabungan ada 3 rapat yang harus dilalui. Rapat koperasi yang mau bergabung itu harus menyatakan siap bergabung. Koperasi yang mau digabung harus menyatakan siap menerima bergabung. Setelah itu nanti ada rapat penggabungan. Berarti ada 3 rapat. Artinya ketika nanti koperasi A mau bergabung koperasi B, hak kewajibannya kan masuk ke B, masih jalan terus nih. Pelayanan anggota nggak boleh berhenti atau jalan terus, kan bisa seperti itu. Dan nanti pas rapat penggabungan itu mau merubah nama, pakai nama yang baru, itu silakan. Artinya tidak menghalangi pelayanan terhadap anggota, tetapi karena menghendaki nama yang baru, dirubah saja sekalian. Jadi niatnya memang sudah lebur, jadi saya kira kok kita nggak usah pakai cara penggabungan. Jadi kita sebagaimana yang sudah kita rapatkan, kita menghendaki tetap adanya merger. Kita nanti ada rapat anggota itu pertama untuk membubarkan masing-masing, kemudian pembentukan. Saya kira gitu. Kalau ini sudah selesai. Saya kira aja mau peleburan juga monggo, mau penggabungan juga saya kira saja. Nanti pada dasarnya kalau peleburan berarti kan membubarkan dulu, ada rapat anggota, ada tim penyelesai juga. Penyelesai yang bertanggung jawab di kemudian hari masing-masing koperasi ada tim. Nanti muncul permasalahan juga monggo. Nanti kebetulan nanti tanggal 29 kami akan mengadakan sosialisasi terkait dengan pembubaran melalui rapat anggota. Dan nanti tanggal 29 hari Selasa kami akan mengundang juga koperasi yang dari sini untuk hadir di sana. Kebetulan saya mendatangkan dari Jakarta. Jadi nanti karena terkait dengan pembubaran itu kan riskan Pak. Selama ini pun ada yang kami bubarkan, dulu itu sudah nggak aktif, kegiatan sudah tidak ada, pengurus sudah tidak ada. Kami umumkan di berita media massa di kelurahan tidak ada komplain. Saya bubarkan, ternyata 10 tahun lagi dikomplain. Saya kan masih punya simpanan di sini. Dan saya kan jadi repot. Padahal dia itu mungkin waktu itu dia tidak melihat, bisa saja dia keluar daerah sehingga dia masih punya bukti dia menyimpan di koperasi tersebut. Itu terjadi sampai sekarang. Karena harus diumumkan. Biasanya kalau saya biasanya nangani likuidasi itu diumumkan, ditunggu sampai sekian lama untuk bisa penyelesaiannya ke mana. Setelah itu harus kemana? Soalnya kalau setelah itu di pengadilan biasanya. Iya. Padahal dalam permen itu nunggunya 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan sampai nunggu terbentuk baru kan lama prosesnya. Itu harus vakum ya. Harus Kan bubar kan nggak punya integritas lagi. Sekarang ditimbang-timbang, kami tidak akan mengarahkan kemana, tapi itu adalah keputusan Bapak Ibu. Metodenya silakan. Itu prosedurnya, tapi kita bisa akali biar devisinya jalan. Kalau proses perjalanan dari pembubaran, kemudian kita mengurus legalitas koperasi termasuk anggaran dasar dan sebagainya, lama nggak itu kira-kira? Pembubaran itu secara aturan paling tidak butuh waktu 3 bulan. 3 bulan. Karena perlu diumumkan. Oke, kalau itu biasa gitu. Undang-undang itu memang gitu. Jadi memang harus pertama dibentuk tim
likuidasi, kemudian itu tim likuidasi dibentuk berdasarkan rapat umum pemegang saham. Kalau kita ya RAT, kemudian bekerja, kemudian nanti hasilnya disampaikan lagi, baru kemudian kalau ada penetapan, ya namanya likuidasi harus dijual. Kita kan enggak ada urusan itu, sehingga jadi disebutkan kita bisa langsung. Anggotanya nggak ada orang luar. Jadi mau Anggotanya kita orang semua ya, belum. artinya Kalau dibubarkan berarti kan anggotanya sudah tidak menjadi anggota koperasi A, Oke. tidak menjadi anggota koperasi B. iya. Lalu ketika nanti dibentuk, mereka diminta untuk daftar lagi, kan ya? Enggak masalahnya gini aja deh, langsung aja kita Kita dapat dapat. barang, Kita dapat sendiri. Ada konversi anggota lama otomatis jadi anggota baru. Tabungan yang lama otomatis jadi tabungan baru. Udah, gitu aja. Atau nanti di dalam berita acara itu dimunculkan setelah pembubaran maka hak dan kewajibannya menjadi ikut koperasi Iya, yang baru. yang baru. Dimunculkan di berita acara. Karena gitu. Kita kagak ngikuti yang PT itu rumput terlalu panjang. Kita bisa sehari 2 hari langsung. Terutama administrasi jalan, sementara aktivitas tetap jalan. Ya Pak, saya kira kan gitu. Itu karena internal, jadi tidak ada yang keluar dan tidak ada risiko. Dari saja mau Kalau ini masa di apa nih? Ketika kita pembubaran, karena itu kan harus dianukan oleh notaris. Apakah bisa kita mengundang notaris tanpa kita harus kesana lagi? Misalnya pada saat RAT pembubaran, apakah bisa kita mendatangkan notaris ke forum RAT itu? Bisa. Atau mungkin? Jadi kita kemarin di dalam rapat pengkajian sudah diputuskan kita akan mengundang notaris untuk mencatat 3 peristiwa. Peristiwa pertama pembubaran koperasi Bakti Amanah, yang kedua koperasi Sani, yang ketiga adalah pembentukan yang baru. Nah, ini kalau timnya sudah selesai, keuangan permodalan juga sudah selesai semua, otomatis nanti kita sudah bisa memasukkan ke dalam anggaran dasar untuk bisa masuk di dalam kelengkapan pembentukan. secara jelas secara prosedural memang sudah bulan. Setelah itu baru diubah baru terbentuk baru. Ini kan kalau tidak timbul masalah, kalau di kemudian hari timbul masalah kan hasilnya kan ucap-ucap. Nah, saya kan mengantisipasi itu, mau mengikuti yang prosedur tadi nunggu 3 bulan, selesai terus bentuk lagi, atau mau langsung dibentuk monggo. Karena itu nanti tanggung jawabnya di pengurus dengan dari kami. Tadi kan gitu langsung bentuk apa? Ini sudah ada kesepakatan semua. Dan tidak ada utang-utang keluar kan sebenarnya. Karena kan kami hanya memberikan pandangan dan interpretasi. Ini kan tanggung jawab apabila di kemudian hari ada yang komplain atau yang apa kan bukan di kami tapi sudah di pengurus yang ada. Berarti ada tim penyelesaian tadi ya? Satu juga ada satu Iya. penyelesaian. Jadi konkretnya dokumen yang disiapkan untuk pembubaran itu apa semua? Berita acara RAT-nya itu, papan pembubaran apa semua? Yang jelas nanti ketika nanti pembubaran itu disepakati oleh semua minimal 50% lebih dari rapat anggota. Syukur-syukur semua disepakati. Semua tertuang di situ. Nanti dalam berita acara itu kan ada pelimpahan hak dan kewenangannya mau dialihkan kemana? Apakah mau dibagi? Apakah mau dilimpahkan ke koperasi yang baru? Itu monggo kita lihat saja. Karena ketika pembubaran itu ada yang koperasi yang asetnya untuk melunasi utang, ada yang dipakai dibagi karena sudah tidak punya utang juga ada. Jadi monggo kita lihat saja teknisnya. Apakah nanti semua asetnya akan digunakan kepada koperasi yang mau dibentuk? Monggo. Kalau itu Ya gambaran saya ya itu pertama kita adalah menggabungkan, kita kan masing-masing ini sudah membagi tugas, tim keuangan sudah jalan sekarang untuk membuat data di masing-masing nanti digabung. Nah ketika digabung kan ya karena digabung ya masih menjadi milik koperasi yang semula koperasi sendiri-sendiri sekarang jadi koperasi gabungan. Nah, dan kewajiban sudah ada di dalam semua, termasuk anggotanya ada yang sama. Soalnya kalau ada yang sama berarti nanti simpanannya akan jadi double, gitu ya. Nah, kemudian simpanan pokoknya nanti kita bicarakan lebih di spesifik di keuangan mungkin akan dikembalikan untuk simpanan pokoknya itu kan menjadi anggota harus ada simpanan pokok. Kalau sudah digabung kan otomatis tinggal satu lalu barangkali nanti ada pengembalian. Depan kalau kemarin sore kan saya konsultasi sama tim hukum Jakarta. Ini saya menyampaikan saja ya Pak. Nanti Iya, dilihat iya. ya.
memang antara peleburan dan penggabungan itu akan efektif, resikonya paling sedikit adalah penggabungan. Bakti amanah sama bakti insani, bakti amanah pembubaran, semua asetnya pembubaran itu kan dilakukan setelah bergabung, beda sama peleburan. Nanti dia menyatakan bergabung dulu ke koperasi bakti insani, terus dia baru pembubaran, terus ada konsolidasi, apakah nanti pengurusnya dirubah semuanya, apakah namanya mau dirubah semuanya, tapi kan pengalihannya sudah ada, berarti kan berjalan ini, tidak ada yang bubar. Jadi dibubar setelah bergabung. Beda kalau perubahan itu kan melebur bubar dulu baru bentuk baru. Di dalam penggabungan itu juga boleh dengan nama baru, tak? Boleh, penggabungan itu boleh pakai nama baru. Teknis, monggo Pak Jamil kira-kira dari hukum kira-kira gimana? Ya, Kita niatkan lebur, tapi kalau ini teknisnya awalnya adalah kayaknya penggabungan kemudian jadi penggabungan ya. lebur gitu, kira-kira sesuai apa enggak dari jiwa kita rapat berkali-kali kemarin. Saya pilihannya kalau mau penggabungan itu juga sesuai Pak. Yang penting kan begini, setelah kita bergabung ya utuh, nah pada RAT yang akan datang kita berubah nama kan bisa juga. Langsung bisa juga bisa Pak. Berarti bisa berubah nama, bisa termasuk ke anggota termasuk pengurusnya bisa berubah kan. Ini saya lebih efisien ya. Penggabungan aja ya Pak? Iya, lebih efisien. Berarti dua koperasi. Risikonya lebih kecil ya? berarti satu yang harus berubah. Sementara gini kalau gitu, amanah lebur ke Bakti insani. berarti Menggabung Pak. Menggabung. Nanti boleh ya? Karena gabung kan satu hilang namanya. Iya. Berarti kan namanya hanya bakti insani nanti yang nanti akan Iya. juga. Sementara ini tahapannya awal amanah bubar namanya Ya. masuk ke bakti insani. Iya. Berarti harus ada rapat anggota untuk mau bergabung, mau menggabungkan gini ya. Bisa nggak dipakai kemarin yang dipakai? Ya bisa, kan gini loh Pak, prosedurnya ini bahwa ini tahapannya kan gini, bahwa kita mengajukan permohonan dulu untuk bergabung dulu, kan gitu, terus diterima kan gitu, Ya. diterima, terus oke, setelah diterima kan kita dalam apa namanya RAT luar biasa, kita sepakat menggabungkan dulu, kita kan belum bubar Pak. Belum. Setelah diterima menjadi anggota sini dibubarkan, Ya. koperasi ini dibubarkan. Ya. Nah itu apa namanya di bakti nanti kan terus kita sudah bergabung terus kita membuat nama baru, anggotanya kan sudah bergabung, Iya. Terus termasuk Pengurus baru, Iya. termasuk juga koperasinya baru, anggota baru. Berarti yang digabung nggak perlu rapat anggota dulu toh berarti? Ya jelas, ya perlu Pak, perlu. Karena kita masih operasional Iya. biasa. Iya. Nanti ketika rapat anggota tahunan di akhir tahun, kira-kira bulan Januari kira-kira itu kita sudah sebutkan bahwa kita namanya sudah Bukan begitu Pak. Termasuk juga harus RAT luar biasa, diterima enggak gitu loh. Ya, betul. Ada yang mau gabung ke sana? Iya, Iya. diterima Ada lah. yang dua anggotaku Jadi- mau menerima enggak? Mau menerima enggak? Jadi dua-duanya Yang RAC. sebelum gabungan berarti itu dilakukan dulu toh. RAT, Iya, iya, RAT dulu. Sama-sama lah. Iya. Satu RAT untuk Kita mau mau bergabung enggak, yang kedua Jadi, RAT Boleh lima penggabungan, ya. Baru Itu kita ya. diterima, terus kita bergabung, kita pindah. Anggotanya juga sama tadi. Ya. Anggota insani dan amanat sama. Anggota amanah pindah ke jenengan, kan gitu loh. Terus semuanya aset-aset dan semua dipindahkan, baru bisa nikah. Ya. Sebetulnya sih langkah-langkahnya itu hampir sama dengan yang kemarin kita putuskan, hanya namanya saja kemudian kita menjadi penggabungan. Penggabungan. Kita mempersiapkan ketika nanti bergabung tadi kita nggak berubah Pak. Jadi gini loh, tim organisasi juga tetap bekerja, kami juga bekerja karena begitu bergabung kita akan berubah kan gitu ya. Ini hanya teknis sih. Ya, ada di sini. Jadi kan Pak, Iya. karena yang satu menyatakan bergabung, yang satu menyatakan Menerima. terus rapat penggabungan merubah anggaran dasar dan susunan pengurus nama semua dirubah. Iya. Sama. Lebih efisien itu, hasilnya lebih kecil. Oke. Ya, bagus. Dan aktivitas masing-masing koperasi masih tetap Ya, jalan. setelah penggabungan selesai nanti yang bergabung ini baru dibubarkan. Nah, saya tidak mengarahkan Bapak, Pak, karena Iya, iya, saya iya. konsultasi ke Jakarta yang paling resiko yang paling ringan itu adalah Penggabungan. Oke, terima kasih. Saya kira ini adalah satu koreksi dari yang sudah kita Sebenarnya langkahnya sama sebetulnya. Iya. Cuman Tapi untuk teknisnya menjadi lebih Beda, mudah. iya. Monggo terus. mungkin ada pertanyaan dulu. Mas Ahmad sedikit baru tadi malam diskusinya itu kan pagi Mas Ahmad. Mas,
Pak Kominfo kalau memungkinkan untuk masing-masing kayak ada masa transisi. Ya, jadi entah itu mau sebulan atau kalau APE sampai sehingga muncul yang baru betul itu nama baru dan baru Januari. Ya, setelah RAT. Iya. Nanti disahkan di RAT. Gini Pak, karena ketika nanti ada rapat menyatakan bergabung, menyatakan rapat menerima bergabung, kan ada rapat penggabungan. Nah, rapat penggabungan itu namanya perubahan anggaran dasar. Oh. Dan itu yang harus dinotaris. Sebaiknya pas rapat penggabungan itu Sudah ada nama. sudah ada nama, sudah ada usahanya apa, Ya. susunan pengurusnya apakah dua-duanya mau digabung, silakan harus ada di situ. Oh. Jangan sampai tunggu dan nanti. Iya, iya, iya. Betul. Jadi sebelum RAT ya? Ya. Ya berarti seperti TMC judul kita. Pak. Iya, Iya, iya. iya, iya. Jadi nggak berbanyak teknik Nggak apa berbanyak, ya. sebutannya aja lah. Ya. Pak Adi satu lagi, tadi disebut kalau koperasi simpan pinjam itu tidak bisa dicampur yang lain. Ya. Kita itu sekarang eksistennya itu simpan Simpan pinjam. pinjam. Kalau jadi jasa bisa enggak ya? Sehingga jasanya itu ada jasa apa, salah satunya simpan pinjam. Boleh enggak? Jadi gini Pak, tidak. Dan untuk yang amanah itu kan ada simpan pinjam, ada toko. Konsumen ya. Makanya di sana kan pasar koperasi konsumen ya. Ada toko juga. Ya siapa? Itu ada toko tuh di Bakti dulu. Enggak ada. Sekarang ada. Ya kan dulu ada. Belum Sekarang ada. ada kok. Belum ada dulu itu cuma Fotokopi, fotokopi. pinjam tempat aja. Fotokopi dulu. Maksudnya jadi memang menyewakan tempat ya Bu? Orang menyewakan. Oh. Sililah. Masalahnya itu tuh rumah dewi. Oh. Yang sembako dulu tuh Sembako belum pernah. Belum pernah Pak. kayaknya ada dulu tuh yang ada gula pasir. Oh enggak, itu Oh itu dia toko ya. Parcel. Parcel. Duduk sendiri kita nggak pernah belum Pak pernah. masuk yang IKP itu. Belum. IKP. Kira-kira saya usahanya mana Pak? Ya tadi Pak, jasa kita itu sebenarnya jasa. Jasa apa Pak? Simpan pinjam, Pinjam jasa. perjalanan travel, kemudian konstruksi atau apa? Properti. Yang sekarang real aja Kita Pak. itu sekarang itu bukan simpan pinjam, tapi lebih pembiayaan Iya. syariah. Setelah Ya, itu sekarang dalam kondisi sekarang ini saya dengan adik-adik yang bertinjau ini adalah jasa pembiayaan syariah. Kalau amanah apa Pak? tetap simpan pinjam. Masih simpan Belum pinjam. berubah. Terus ini mestinya kalau digabung kan namanya jadi syariah. Ya. Jadi namanya menjadi pembiayaan syariah. Nah, itu kan masuk kelompok simpan pinjam. Kemudian kita ingin jasa, boleh nggak ini di Biasa. Iya. itu jadi divisi simpan pinjam sendiri, ada divisi yang lain gitu boleh nggak? Termasuk mungkin tadi termasuk di dalamnya kan ada toko kan. Jadi gini, pada intinya koperasi itu ketika dia memilih non simpan pinjam itu boleh punya usaha lebih dari satu, usaha utama, usaha tambahan dan usaha pendukung. Monggo. Non simpan pinjam. Ya, non simpan pinjam. Tapi di dalamnya itu kan boleh ada unit simpan pinjam. Misalnya koperasi jasa konstruksi, Ya. dia adalah usaha utamanya adalah konstruksi. Mungkin usaha tambahnya adalah Toko. toko bangunan, Ya. karena toko bangunan adalah membantu usaha utama. Gitu. Mungkin ada usaha tambahnya lagi unit simpan pinjam, monggo, itu boleh. Nah, toko sembako Pak. Berarti nanti toko sembako itu kan tidak mendukung usaha utama, karena usaha utamanya ada jasa konstruksi tadi. Kecuali membuka toko koperasi konsumen, bentuknya toko, semua kebutuhan UI sini, Ya. ada unit simpan pinjam, Ya. ada mungkin Itu untuk anggota Pak. Iya, Jadi itu untuk melayani kalau jadi kita kan utamanya di sini adalah jasa kita apa yang jadi main utama Pak yang kita gunakan. Berarti kita nanti ada konstruksi ya Pak. Kita mau konstruksi pengadaan tanah itu ya. Ya untuk pendukung itu ada simpan pinjam, ada toko untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang terlibat di situ. Bisa ya saya kira ya. Ini monggo kita lihat saja, mau usahanya lebih dari satu, monggo. Nanti dicantumkan yang gini organisasi itu. Iya, itu yang anggaran dasarnya. Tapi sekarang ada permen baru. Ketika nanti unit simpan pinjamnya asetnya lebih dari 50% dari total koperasi, dia wajib menjadi Koperasi sendiri. Nah sekarang kunci di sini, mau kira-kira usaha kalau non simpan pinjam bisa nggak lebih dari 50% dari simpan pinjam pendapatannya atau asetnya? Itu kunci. Kita belum tahu. Betul. Nah, Simpan pinjam nggak bisa dikembangkan ya Pak ya? nanti kan
Pusatnya Nggak kan sampai. jasa, padahal kan pendapatan besar akhirnya dari simpan pinjam. Nanti kena permen ini. Enggak, maksudnya ini kan apa? Yang C itu berapa? Maksudnya apa? Koperasi Enggak. kan 50% dari total aset. ya. Kan pendapatan besar dari simpan pinjam ini asetnya. Tapi itu dibatasi di Hampir semuanya pasarnya ya. sekarang pinjam-pinjam, makanya Nah. sekarang yang eksis kan cuma pinjam. Nah, nanti Baru mau yang lain kan gitu. Berarti ini kan masih 100%. Berarti kan kalau 100% kan harus koperasi sendiri. ya. Yang anunya ya, yang tokonya tadi ya, yang Iya. bisa kita toko kan gitu kan. Ya. Padahal kan Belum besar ada. dari simpan pinjam. Maka nanti simpan pinjamnya Aset unit simpan pinjam di Ya. atas 15 miliar. atau coba. Bukan ada 50% dari aset, kita itu aset kita kan izin kita BI Pak, Bu. Ya. Kita kan asetnya sekitar 3 miliar, 4 miliar. Oke. Itu kabeh nggo simpan pinjam berarti lebih dari 50%. Maka kalau ada usaha lain itu koperasi sendiri tetap batinsani sing liya ngedekne Iya, kena pasal ini nanti. Itu kok 15 miliar itu apa? Atau Tahu malah kita kan ora nek ngoles to, Bu. Tapi Oke, sebenarnya makanya. kita belum sampai. Nah, kalau bisa digabungin toh. Tadi misalnya yang kalau kita itu berapa kemarin? Tiga aset kita. Ya ora nek ngoles. Tapi masalahnya kabeh sebagian besar simpan pinjam. Itu kudu koperasi dhewe, nek enek jasa liyane. Ngambil ya. Kabehnya ya. Kalau mau apa namanya asetnya 50% dari simpan pinjaman itu. Minimal Iya. 50 atau 15. Ya, 15 miliar. Iya. atau Lah kita kan nggak sampai 15. Prosentasenya mendekati 100%. Nah, Karena itu atau ya, bukan Iya, dan iya. dan atau. Nah, tapi kalau kena 15 berarti kan kena ya 50%. koperasi yang memiliki Aset. Belum. Nah saya kok masih itu dulu nggak ada masalah Pak. Malah besok kalau ada perkembangan terus kita buat sendiri kan nggak ada masalah. Berarti kan ada primer dan ada sekundernya kan nggak masalah toh. Kalau menurut saya sekarang kan secara real itu kan Iya. Simpan pinjam. asetnya kan simpan pinjam. Iya. Ketika nanti menjadi koperasi jasa kan uang-uang ini kan dipecah modalnya. Jasa, konstruksi, ke toko mungkin yang simpan pinjam. Dan nanti yang simpan pinjam itu dibuat jangan sampai 50% dari total aset atau jangan sampai 15 miliar. Supaya tidak kena pasal dia harus memisahkan dulu dari KSP. Paham belum Pak? Paham ya. Itu saya paham pemahaman itu. Pokok intinya kan gini, jangan sampai sahabat kekayaan dari unit-unit yang lain itu tidak boleh sama 50%-nya dari simpan pinjamnya kan gitu. Ya. Untuk saat ini saja itu belum ada. Iya. Kalau mau digabung misalnya sekarang paling kita kan mungkin di amanah sekarang ya sama 3 miliar kan 4 miliar 3 miliar kan sama cuma 6 miliar toko kita belum ada sampai segitu. Nah, ini maksudnya Pak, gini loh Pak. justru simpan pinjamnya lebih dari 50%. Gini loh, kita kan sekarang kita motor. Katakanlah totalnya 6 miliar. Kuwi kok sing go simpan pinjam mung 2 miliar wae. Iya. Sing papat dietrek-etrek ning gone liyane. Sehingga jumlahe itu kurang dari 50%. Itu oleh. Iya, Betul loh. Tapi kalau Iya, dalam kondisi sekarang. operasionalnya lalu tadi kan 2 miliar, 4 miliar diader-ader. Tapi kalau simpan pinjamnya butuh ngambil uang ini boleh nggak? Enggak boleh. Kita sendiri. Harus sendiri. Pengelolanya sendiri simpan pinjam. Sekarang kalau misalnya Pak, kondisi realnya ini asetnya 3 miliar. Yang untuk simpan pinjam ya 3 miliar misalnya. Terus yang ini juga 3 miliar, yang untuk simpan pinjam 1 miliar. Itu kalau digabung Enggak apa-apa. 6 Apa kalau lo Lebih belum? dari 50%. Lah iso. Nggak bisa. Ya aku sedih pecah sih. Bisa. Tadi itu nek 6 dadekno mung loro tok simpan pinjam. Tapi Dari dari kapan? Ya dari cekrek. Hah? Kalau realnya itu simpan pinjamnya lebih dari 2 miliar. Lah ya makanya dipecah sih kok realisasine sing simpan pinjam 2 miliar keluar sendiri. Engko nek kene minjam ya minjam formal nganggo Iya. simpan pinjam itu tidak kemudian dijugo seenak. Oke. Ya maksudnya juga begitu. Oke. Artinya uang ini bisa kita pinjam. Iya, tapi pakai perjanjian, dolar, nanti berapa lama,
ini sebanyak berapa itu bayar juga, gitu. Iya, kalau Iya. gitu. Iya. Ya, jadi ya unit lain diperlakukan sebagai peminjam Ya. orang lain sama, Iya. sehingga keuangannya tersendiri, pertanggung jawabnya sendiri. Sehingga nggak ada nyedot ini ke sana, sehingga di belakang ada masalah terus isro toh, lo duitku simpan pinjam kok layunya kemana-mana kan gitu ya. Nah ini kan jelas ya. Jaminannya apa kan gitu mesti ada. Ada jaminan, ada kesepakatan, jangan sampai asal ngambil nanti kalau diambil semua nih nggak toko nggak ada terus orang lain yang mau pinjam nggak ada duitnya kan protes. Duitnya kok nggak ada, nah, kan repot nanti. Itu terjadi pada Kak Udi itu. Kak Udi itu usahanya banyak, diputar menjadi barang-barang semua, ada anggota pinjam, tidak ada duit, dan sekarang tidak berkembang. Karena tidak bisa memisahkan unit pengelolaannya masing-masing. Kalau dia sekarang udah habis, Boy. Sekarang Hampir habis. Tidak Iya. ada regenerasi, tidak Terus pusat ngomong barangnya kita, iya wis. hampir Dari separuh. manis Iya. hidup manis Capek kan gini Pak, saya tak Pak, yang gini. Misal ya, sekarang simpan pinjamnya tak taruhlah tadi kita punya kekayaan simpan pinjam di 6 miliar. 6 miliar disimpan pinjamkan 3 miliar. Yang 3 miliar dibagi untuk macam-macam. Kan masih boleh tak? Itu 50% ya Pak? Ojo nanti 50%. Ini misalnya 3,9. Tiga apa 2,5 bisa. kalau saya 2 miliar saja. Kalau hanya 2,5 nanti perkembangan 6 bulan kemudian sudah 3 miliar kan sudah misalnya beli lagi. Nah, sekarang fakta dari dua kami ini kan memang sebelumnya fokusnya kan di simpan pinjam, sehingga kalau nanti digabungkan kayaknya kok belum tahu angkanya tapi kok saya duga kok lebih dari 50%. Lalu ada strategi apa itu ya? Karena sejak kemarin yang usaha itu baru yang amanah. Kami memang tidak punya apa-apa, murni di simpan pinjam. Solusinya ketika nanti ternyata aset yang disimpan pinjam itu 2,5, ternyata ada anggota yang mau pinjam itu nggak cukup nih, misalnya itu koperasi boleh bekerjasama dengan koperasi lain, pinjam atau apa terserah, atau anggota suruh nyimpan nggak apa-apa. Ya, itu kan kalau nanti seandainya ini kan fakta. Saya juga faktanya itu kayaknya 50% lebih, karena memang sejak kemarin itu fokus di situ. Ngerti Pak, nah, strategi untuk antisipasi sebelum kita melangkah jauh dan salah itu lalu dikemanakan gitu. Mungkin tadi sudah saya berikan contoh. Kita punya aset 6 miliar. Kalau kita nanti dikasihkan di simpan pinjam 2 miliar, itu gampang 2 miliar. Cuman yang di tempat lain kan kekayaannya masih dalam bentuk itu bukan uang, tetapi tagihan kepada anggota. Berapa? 4 miliar. Katakanlah ada 2 jasa umroh sama jasa apa. Di sini kekayaannya dalam bentuk tagihan kepada anggota, tagihan sama anggota. Nanti semua nagihnya dimasukkan ke sini semua. Uang ini dikelola sendiri. Kalau kurang pinjam ke operasi lain. Nah, itu hanya bila-bila Pak. Om kita kan belum punya itu. Maksudnya belum tahu apa? Loh, yang ada Yang umroh, tagihan-tagihan. Nanti kalau ini sudah ada pengelolanya, kan nanti kan seperti itu kan jawabnya sekarang bukan nanti. Kita kan sudah bisa mendesain. Ini pengelolanya umroh Pak siapa? Jamil. Tak kasih modal 2 miliar, tapi bentuknya tagihan. Sabar ya nanti duitnya kalau sudah tertagih semua. Demikian juga untuk konstruksi Pak Sam tak kasih 2 miliar, bentuknya adalah tagihan. Nanti sabar nunggu udah. Ini ada orang pinjam, itu ada Pak Suroto ini sukses bawa ke sini kira-kira ada 1 miliar yang kita pinjam. Hati-hati kemana? Nah hasil kekayaannya tetap 2 miliar. Nanti ada pinjaman, nanti kalau ada keuntungan SAU yang nambah modal lagi dan seterusnya. Ini juga begitu. Atau mungkin ada nggak jalan keluar Pak? Misalnya tadi kita ini saat ini untuk punya modal untuk simpan simpan pinjam itu kira-kira yang untuk ini fakta aja ya fakta. Misalnya faktanya bakti kan 3 miliar. Untuk yang amanah yang untuk simpan pinjam itu kira-kira 3 miliar. Nah, nanti kan 5 miliar.
Tapi yang lain kan bentuknya di toko kan gitu. Nah, itu gimana jalan keluar ini berbeda? Kalau menurut saya itu kan di dalam peraturan itu kan diberi batas waktu 2 tahun. Artinya kan selama 2 tahun itu seandainya disimpan pinjaman lebih dari 50% pun masih ada tinggal 2 tahun. Nanti seandainya sudah 2 tahun ternyata disimpan pinjaman lebih dari 50%, itu kan mungkin di setorkan ke Indonya nanti dibagi ke unit-unitnya kan nggak mau. Saya nanya Pak, sempritan untuk yang melanggar ibaratnya C itu seperti apa? Artinya dalam time frame yang bagaimana? Katakanlah gini, setelah kami bergabung, de facto mengatakan bahwa 60% kok simpan pinjam masih disimpan pinjam. Lalu bagaimana antisipasi sambil kami jalan? Tadi ada semangat umroh, semangat konstruksi dan sebagainya. Itu undang-undang itu diterapkan, pasal itu diterapkan. Itu seperti apa? Yang itu baru ya Pak ya? Baru. Itu Kalau baru. melanggar itu gimana gitu Pak? Ketika nanti sebuah koperasi melanggar Sanksi tidak menilai sudah sudah bulan lima tertulis. Teguran. Yang kedua, penurunan nilai kesehatan kan ada pemeriksaan kesehatan. Iya. Jadi lah sehat. Oh, Yang iya, utama iya, ada iya. pengurus dan Sempritannya di situ ya. Ada yang saya Di mana pengurus tuh berhenti pembukuan justru. sementara ya? Iya. Itu makanya Penutupan bahkan ya. Orang diberhentikan sebentar. Ya seperti yang disampaikan Bu Tuti itu. karena ini sudah cukup untuk membentuk koperasi ke orang. Iya. Jadi ditutup untuk dibuka koperasi baru kira-kira gitu. Bahkan rencana di dalam undang-undang baru sekarang nanti bulan Desember itu ada OPK, Otoritas Pengawas Koperasi. Itu mirip dengan OJK, OJK-nya koperasi. Oh, ngerti. Nah, itu independen, bukan di bawah kementerian, bukan dari dinas. OJK itu kan independen. Nanti saya dari saja mau koperasi A, koperasi B, koperasi C. Ternyata yang paling mau dipakai adalah nama koperasi A. Nanti maksudnya ada koperasi A. Berarti hak dan kewajiban B dan C menjadi tanggung jawab koperasi A. Yang kedua ada peleburan. Peleburan itu koperasi harus pada dasarnya harus membubarkan diri dulu, terus nanti membentuk baru dengan nama yang baru, alamat mungkin alamatnya bisa sama tapi namanya anggaran rumah juga baru semua. Jadi seperti ini, koperasi A, koperasi B dan koperasi C ternyata sepakat untuk melakukan peleburan, membentuk koperasi baru. Nanti namanya ada koperasi baru mungkin ABC mungkin. Dan nanti hak dan kewajibannya koperasi A, koperasi B dan koperasi C sudah menjadi tanggung jawab koperasi yang baru. Kalau ini itu deh Pak. Nah, sekarang saya tanya, sekarang mau pilih penggabungan atau mau pilih peleburan? Saya akan menjelaskan plus minusnya. Ketika memilih peleburan, berarti kan koperasi harus membubarkan diri dan membentuk baru. Itu akan resisten, akan istilahnya akan sedikit ada gangguan. Karena ketika koperasi sudah baru, berarti kan tidak boleh beroperasional. Padahal kan kegiatan koperasi harus tetap beroperasional. Sudah kita pikirkan kembali, kita tidak melayani 1 bulan saja. 3 minggu paling enggak. Ini akan saya jelaskan. Berarti kan menunggu sampai berdirinya koperasi baru yang mau dibentuk. Itu yang ketika memakai peleburan. Tetapi ketika pakai penggabungan, berarti dua koperasi yang satu kan menggabung ikut yang sini, hak dan kewajiban ikut ini. Dan nanti ini boleh kok mengubah namanya sekalian. Berarti kan kegiatan tidak boleh vakum ini. Kan hak dan kewajibannya kan dialihkan ke sini, ini masih bisa beroperasional. Bahkan itu lebih efisien karena koperasi harus tetap berjalan. Perizinan segala tidak berubah ya. Ya nanti ketika nanti penggabungan ada 3 rapat yang harus dilalui. Rapat koperasi yang mau bergabung itu harus menyatakan siap bergabung. Koperasi yang mau digabung harus menyatakan siap menerima bergabung. Setelah itu nanti ada rapat penggabungan. Nanti ada 3 rapat. Artinya ketika nanti koperasi A mau bergabung koperasi B, hak kewajibannya kan masuk ke B, masih jalan terus nih. Pelayanan anggota nggak boleh berhenti atau jalan terus, kan bisa seperti itu.
Dan nanti pas rapat penggabungan itu mau merubah nama, pakai nama yang baru, itu silakan. Artinya tidak menghalangi pelayanan terhadap anggota, tetapi karena menghendaki nama yang baru, dirubah saja sekalian. Jadi niatnya memang sudah lebur, jadi saya kira kok kita nggak usah pakai cara bunga-bunga. Jadi kita sebagaimana yang sudah kita rapatkan, kita menghendaki tetap ada merger. Kita nanti ada rapat anggota itu pertama untuk membubarkan masing-masing, kemudian pembentukan. Saya kira gitu. Kalau ini sudah selesai. Saya kira aja mau pembubaran juga monggo, mau penggabungan juga saya kira saja. Nanti pada dasarnya kalau bulan berarti kan membubarkan dulu, ada rapat anggota, ada tim penyelesai juga. Penyelesai itu nanti yang bertanggung jawab di kemudian hari. Masing-masing koperasi ada tim. Nanti muncul permasalahan, juga monggo. Nanti kebetulan nanti tanggal 29 kami akan mengadakan sosialisasi terkait dengan pembubaran melalui rapat anggota. Dan nanti tanggal 29 hari Selasa kami akan mengundang juga koperasi yang dari sini untuk hadir di sana. Kebetulan saya mendatangkan dari Jakarta, jadi nanti karena terkait dengan pembubaran itu kan riskan Pak. Selama ini pun ada yang kami bubarkan, dulu itu sudah nggak aktif, kegiatan sudah tidak ada, pengurus sudah tidak ada. Kami umumkan di berita media massa di kelurahan tidak ada komplain. Saya bubarkan, ternyata 10 tahun lagi komplain. Saya kan masih punya simpanan di sini. Dan saya kan jadi repot. Padahal dia itu mungkin waktu itu dia tidak melihat, bisa saja dia keluar daerah sehingga dia masih punya bukti dia menyimpan di koperasi tersebut. Itu terjadi sampai sekarang. Karena harus diumumkan. Biasanya kalau saya biasanya nangani likuidasi itu diumumkan, ditunggu sampai sekian lama untuk bisa penyelesaiannya ke mana. Setelah itu harus kemana? Soalnya kalau setelah itu ada pengadilan biasanya. Iya. Padahal dalam permen itu nunggunya 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan sampai nunggu terbentuk baru kan lama prosesnya. Itu harus vakum ya. Harus bubar kan nggak punya integritas lagi. Sekarang ditimbang-timbang, kami tidak akan mengarahkan kemana, tapi kita adalah keputusan Bapak Ibu. Prosesnya silakan. Itu prosedurnya, tapi kita bisa akali biar devisinya jalan. Kalau proses perjalanan dari pembubaran, kemudian kita mengurus legalitas koperasi termasuk anggaran dasar dan sebagainya, lama nggak itu kira-kira? Pembubaran itu secara aturan paling tidak butuh waktu 3 bulan. 3 bulan. Karena perlu diumumkan. Ya kalau likuidasi gitu, undang-undang itu memang gitu. Jadi memang harus pertama dibentuk tim likuidasi, kemudian itu tim likuidasi dibentuk berdasarkan rapat umum pemegang saham, kalau kita ya RAT, kemudian di bekerja, kemudian nanti hasilnya disampaikan lagi, dan kemudian kalau ada itu masuk ke kredit. Jadi kita itu simpan pinjam, kemudian ada usaha kredit, ada tim membelikan tanah, didol payu sabet, pinjamnya ke sini. Itu kan masih simpan pinjam. Yang tercatat pembiayaannya, ya, bukan proses konstruksinya, tapi pembiayaannya. Kalau misalnya saya ada ide, misalnya yang simpan, yang pinjam tetap simpan pinjam, tapi yang amanah dari sektor real, nanti kan pengurusnya kan boleh kalau sama simpan pinjam nggak boleh merakam, tapi kalau ketika lain jenis boleh merakam. Nah, artinya kan cukup 2 koperasi itu enggak, simpan real aja. Pak Mas ini bagus sektor real, ada toko, ada jasa yang lain. Itu dia tadi yang saya tanyakan. Itu serumit apa? Seprosedur apa? Kalau barang dasar saja. Oh gitu. Jadi unit simpan pinjam dihilangkan, nanti cukup Dihilangkan ya. Apa dileburkan? Ya bodoh. Sampai kono ya kayaknya. Ternyata kok rumit. Kita butuh karena Iya. Karena beda ya Pak. Harus dipikirkan sebelumnya. Iya. apa yang di otak kita ini ternyata di sini Tidak iya. sesederhana. Jadi akan ada aturan baru. Iya. Tapi nggak apa-apa. Apalagi nanti kalau akan
terbentuk OJK-nya koperasi itu pasti sempritannya banter. Iya. Iya. Iya, pasti sempritannya banter. Iya. Kalau hanya kami pengawasan kan luas Bu. Maksudnya tidak begitu sebalas ya nanti. Apalagi dia independen. Iya. Itu sangat bebas anunya. Semangatnya OJK sekarang itu bang-bang cilik mau dibeli kabeh. Nah, iya. Keluar ke Iya. Dan itu peluang ya, Pak. Peluang bisnis bagi mereka. Jadi justru sempritan-sempritan itu sudah Gulai dibuat celah-celah sekarang. ya, gulai celah-celah itu. Iya. Hasil usahanya justru yang bawah-bawah kita. Yang kita ini. Kalau sekarang itu kan pendirian koperasi itu kan tingkat kabupaten 500 juta. Dulu cuma 15 juta. Provinsi itu 75 juta, itu sekarang 1 miliar. Bagi yang asetnya belum sampai itu diberi batas waktu untuk mencapai batas itu. Kalau tidak disarankan untuk bergabung ke koperasi yang lain atau OJK. tidak ada. Permainan ada. Maka itu BPJS. Kemarin kan untuk bank kecil atau BPR, BPRS itu kan 3 miliar. Terus itu jumlahnya jadi 6 miliar. Terus yang baru namanya bukan bank rekresitan, ya brand bank perekonomian. Sekarang bisa dibentuk badan usaha PT maupun koperasi yang sudah milinya 75. Yang belum nyampe itu nanti gabung. Iya sama. Persis ya Pak. Ya aturannya mengikuti OJK itu ya. Iya, analogi itu. Jadi ngomong satu ayat gitu. Ayat cinta ya Pak. Nah, untungnya kita tahu ya. Kalau enggak kita coba. Terus buat berdarah-darah. Terus buat berdarah-darah. Yang ini sampai bikin ulang. Jadi saya kira kok itu ya artinya saya kira cukup paham. Ada baiknya kita endapkan kapan kita ketemu lagi untuk membahas ini sehari-hari itu untuk bisa lebih. Saya kira dari dua-duanya ya. Iya. Dari kita dari Bakti Makni maupun Bakti Sari maupun Amanah kita bareng-bareng mengkaji bagaimana kita berbagi peran sekarang ini bersama-sama untuk mensejahterakan anggota dalam bentuk koperasi-koperasi, karena kalau satu koperasi kok tidak memenuhi ya dari cita-cita kita, oleh karenanya perlu memang beberapa koperasi. Nah ini kebetulan sudah ada 2 koperasi yang semula bergabung dan itu kalau lebih optimal kalau itu peran itu sebagai koperasi sifat singgah, itu sebagai koperasi jasa. Kira gitu ya namanya ya. Iya. Kok masih usul ya. Saya kira ini alternatif solusi untuk yang sekarang kita perlu melakukan workshop ini diikuti oleh Menghadirkan secara lokal dan Kita workshop kita dulu saja Pak. Kita bahas kita dulu baru nanti kita ini kan ke masyarakat dan universitas. Mending non peraturan itu. belum gitu. Kemana Ibu? Email koperasi itu Pak. Di email koperasi itu. Oh gitu. Download juga ada untuk di Permen nomor 8 tahun 2023. Oh iya nih. Apa Pak? Permen Kop. Permen shop Ada tapi belum tertanggal. Oh, ini juga data keterangan itu saya mah belum di teman-teman nanti yang itu yang baru yang kemarin pasti luncurkan terus saya dapatnya belum ada keterangannya. Oh belum ada, dari cedera. Tapi sudah di ini juga belum stempel. Tapi jadi yang baru ada. Tapi sudah dilakukan ya Pak. Ulang nomor lawan Pak. Permen Kop 8 2023. 8. 2023. 8 biasa angka. Oh ya. Nomor Itu bisa di-download sendiri. Ini memang tidak dijelaskan walaupun kita download ini
Kita tadi kalau tidak poin itu menjadi sesuatu yang penting itu juga dapat disebut pagi jam 4 tadi juga mau poin apa yang mau tak masukkan ya mungkin yang terbarukan mungkin masih belum tahu. Jelas Pak. Jelas sebentar. Pak koperasi nampaknya perlu sosialisasi biar mereka tidak terjerumus. Jadi ada undangan Selasa atau Rabu ya, mau undang Ya, karena koperasi yang kecil-kecil yang kalau tidak mau hidup bangun itu kami mengundang rata untuk tata ubar di mana akan kami ajari. Seandainya mereka tidak nanti ke depan tidak mampu memenuhi persyaratan seperti ini, kalau mengubarkan kami ajari. Mengubar secara rapat anggota saja, tidak oleh pemerintah. Karena nanti kalau rapat anggota kan tanggung jawabnya ada di rapat anggota. Satu lagi Pak, kalau kita membentuk koperasi, kita diperkenankan nggak menggunakan simpanan tinggi, sehingga koperasi itu hanya dimiliki 3-4 orang. Itu pemodal. Tidak koperasi tapi anggotanya katakanlah modal simpanan pokoknya yang itu orang 50 juta. Itu kalau rekonstruksi itu walu itu kan wis 2 miliar. Jadi nggak terlalu banyak. Kami jawab, saya pernah bertanya di pasal berapa ketika pembentukan koperasi 9 orang, satu orangnya itu tidak boleh melebihi dari 20% dari total modal. Jadi kunci di situ 20%. Tidak boleh lebih dari 20%. Karena nafasnya nafas koperasi. Orangnya. Bukan nafas. Saya ini 2 miliar. ya Bu CV. Itu kan lembaga 8. Ya. Berarti kan hanya 12,5%. Yang penting tidak melebihi 20%. Nah, kan berarti Boleh. Boleh Pak. Siapa? Bapak kelihatannya mau mencair. Nah, ya, artinya kalau kita bisa mengajak seperti itu, cari duit persoalan dari bukan kesejahteraan anggota, tapi cari duit ini. Dulu ya duit cash. Ya artinya dia punya persyaratan tertentu untuk mau gabung di situ hanya 8 orang bayar untuk ngejaga konstruksi macam-macam dengan pasar WI misalnya. Kalau itu bisa kita bisa ajak orang-orang yang punya tabungan itu gitu. Monggo, boleh. Yang saya lupa, lalu bedanya dengan lembaga keuangan itu kan hampir seperti misalnya seperti dulu waktu melahirkan BPRS itu kan ada aturan-aturan yang kayak gitu kan, arisan modal, nggak tahu. Nah bedanya apa nih? Dengan apakah hanya 20% tadi plafon-plafon yang didominasi oleh pemodal-pemodal tertentu, ataukah ada rambu-rambu yang lain? Ketika nanti untuk simpan pinjam tentunya yang membedakan selain modal juga pelayanan terhadap anggota. Kalau lembaga keuangan itu kan boleh melayani siapa saja. Siapapun. Ya, kalau ini kan dikunci hanya khusus anggota. Bahkan calon anggota pun di sini sudah dihilangkan. Dihilangkan? Iya, calon anggota dihilangkan. Itu kan calon anggota maksimal 3 bulan. Itu dihilangkan di dalam permen. Jadi harus langsung jadi anggota. Anggota dan atau koperasi lain yang boleh cuma itu. Calon anggota sudah. Makanya selama ini kan orangnya tidak boleh lebih 20%. Karena selama ini kita tertipu Pak. Berarti ketika koperasi itu tidak mau jadi anggota cuma 3 bulan terus dia keluar bergabung lagi 3 bulan lagi diulang-ulang terus sehingga kita tidak bisa berkembang. Makanya sekarang dihilangkan calon anggotanya. Kan koperasi itu benar-benar bukan 3 bulan saja. Pinjaman 3 bulan nanti lunas. Kamu datang lagi ya, jadi anggota lagi 3 bulan lagi, calon anggota lagi ulang kali. Jadi gini maksud saya, pengurus bisa buat proposal kayak yang dilakukan di Sidogiri. Daripada Anda dapat margin di syariah sekian, deposito saat ini kita akan berikan sekian. Tapi minimal jadi anggota 250 juta. Kira-kira kalau orang yang punya tabungan di UI kan banyak yang punya tabungan di atas 250 Ini muncul Poin sih. Ya, poin 6, mungkin poin 6 Bu. Yang punya Modal usaha awal pada ayat 4 diinput dari seorang anggota paling banyak 20% dari modal awal. Jadi kunci maksimal. Dikunci. Iya. Nek kalau setengah apa-apa. Jadi kunci aman Bu. Jenengan apa-apa. Jadi makanya kita tawarkan dengan Walu. Karena di modal awal terus ada utang
bank golek tanah pasang Aku sama nih Pak Kumala, Pak Mas Gun Paksan. Pak Kumala 1, Pak Kumala 2, Pak Kumala 4. Iya. Pasang 1, pasang 2. Iya. Pasang 1, pasang 2. Pas. 9 Mbak? 9. 9 Iya. 9 Ya lo gak ngerti dari sini Pak Agus. Aku 1, aku 2. Belum Pak misalnya tadi pasal berapa Pak yang paling C tadi Pak? Oh yang C bukan ya tadi Yang C tadi. Tadi kan nomor permen. Iya, tadi loh. Itu berarti peralihan ya Pak. Oh itu peralihan J. Jadi Permenkop peralihan. Ada berarti Pasalnya Pak, pasalnya. berapa ayat berapa tadi? C ya. Nah ini 100 berapa itu atasnya? Pasal 6 tadi. Pasal 6. Pasal 108. Ini Bu, pasal Ini peralihan. 110. Pasal 110. Oh, 110. pasal 110 ayat C. Ya. Iya. Itu baru baca 3 kali Bu. Nanti Mm-mm. lihat saya bidang ini sedikit nengkal-nengkal jadi lebih gampang ngafalnya gitu. Iya iya. ya tetap dari dulu memang ketentuannya operasi simpan pinjam itu nggak bisa digabung yang lain. Sesuai kalau itu kelihatannya. Iya sudah lama. Tapi selama ini tidak ada dari dinas ya. Artinya warning yang tapi mungkin nanti kalau sudah ada OJK koperasi itu pasti itu. Kalau amanah itu konsumen, koperasi konsumen apa Pak? Dan konsumen. Yang toko itu. Iya, kan ada toko. Jadi Ya sebentar ini yang jalan enggak, maksudnya nama koperasinya di anggaran dasar itu apa? Koperasi simpan pinjam. simpan pinjam dan konsumen bukan? Simpan pinjam toh juga. Simpan pinjam. Ya tokonya itu sama. Cuma di sana laporannya ada dua ini. Toko sama. Laporan kegiatan. Makanya itu kan baru lagi kita Simpan sadar. pinjamnya gede. Kayak itu kayak apa? Nah ya sih 70. Bahkan kita pun seperti itu kan ketika mendirikan koperasi modal 1 miliar kan seseorang kelompoknya kan sudah bisa notaris kan juga bisa membuat akte uang SK-nya tapi ketika mau izin usaha simpan pinjam nanti di dinas perizinan akan terpulih tidak akan bisa mengurus izin nama asetnya belum sampai ke notaris karena kan sudah beda lembaga yang mengurus izin usaha. Ya, akte pendiriannya ada tapi izin operasi Tidak bisa karena masalah misi angkanya kadang-kadang Sekarang kan tinggal Simpan pinjamnya di mana? tapi pokoknya nomor koperasi itu. Kita sudah Ini aspek hukum. nomor koperasi kita sudah Bahasa-bahasa habis. ya kan? nomor itu pasti habis silakan dilihat aja misi formnya nanti saya Antara ini orang itu bukan turunan. nanti ada formnya tak kasih formnya Pak. Itu lembaga. Koperasi kan Paling nggak ada seminggu insya Allah saya orang koperasi lah. Aktivitas salah satu koperasi Orang iso. Jadi ibaratnya kan dulu keluarga dulu. Pak, maaf, tanya lagi, saya nggak begitu. Tanya tapi maaf ya Pak, itu nggak mudah Pak. Soalnya habis bantu Pak. Sebenarnya mudah, biar lebih mudah dong. Jadi yang satu itu kan simpan pinjam saja nih Pak. Yang satu simpan pinjam plus toko. Nah, kalau yang mau bergabung itu simpan pinjamnya gabung sini, itu nggak bisa gitu. karena beda jenis di dalam permen itu muncul nah ini papan yang ada dari permen nanti penggabungan ya Bu? Iya, Hubungan. Ini muncul tanpa mengadakan pembubaran dulu dilakukan oleh koperasi sejenis dengan menggunakan badan hukum kata sejenis itu kan kalau simpan pinjam ya simpan pinjam konsumen jasa-jasa nah ya, kalau ini lagi simpan pinjam ini ada tokonya kan berarti kan ini bukan simpan pinjam ini mungkin konsumen atau jasa lah Pak gitu Pak. Nah kalau nantinya yang mau Enggak, kalau simpan ini hanya dipotong
simpan pinjamnya gitu. Dicuil. Dicuil toh. Nah, gitu loh Pak. Jual Simpan pinjam toh enggak bunyi. Jadi yang sini ada beberapa unit jenis anggapannya jenisnya jasa, tapi simpan pinjam, tapi di sini itu yang besar ada simpan pinjamnya gabung di sini. Iya, gitu. Secara regulasi memang Belum ada. belum boleh secara regulasi. Tapi kalau mau melaksanakan monggo kita derek. Tadi kan rapat anggota memutuskan seperti apa. Ya. Secara adat ya Pak. Sing ora iso sing iki sing tokone to. Oke, nek simpan pinjamnya yo sing simpan pinjam gabung sini. Karena apa ketentuannya simpan pinjam nggak boleh dicampuri toko. Usaha. Karena yang bergabung itu kan lembaganya total, bukan unitnya. Ya. Jadi yang harus dilakukan oleh koperasi yang punya dua aktivitas itu pripun Pak, supaya salah satu aktivitas itu masuk ke sini. Seharusnya idealnya dia aktivitas simpan pinjam baru bergabung, kan harus sama sejenis ini. Iya. Tapi sebetulnya di sana juga simpan pinjam kan? Hanya Iya. punya kegiatan. Oh sama. Iya sama simpan pinjamnya bukan? Sama. Iya. Anggaran dasar kan simpan pinjam. Tapi kecil kok tokonya itu. Ah iya. Oh, pakai sambilan istilahnya. Kan itu bisa. Kami biasanya notaris itu hanya akan mengecek di sini Pak, apakah jenisnya sama, apa Kalau misalnya Pak secara formal yang tadi koperasi satunya itu secara formalnya bilang simpan pinjam walaupun realnya dia ada toko, ini bisa bergabung Pak? kami yang dipakai adalah jenisnya sesuai dengan Jenisnya. Legal konteksnya bukan. Kalau jenisnya simpan pinjam jenisnya amanah itu simpan pinjam ya bisa. 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 Tapi tadi kan problemnya itu melebihi 50% tadi loh. Nah, itu dari simpan pinjam. Justru malah adiknya menjadi simpan pinjam toh. Dulu ya simpan pinjam. Iya. Tapi kan tadi terus menjadi clue-nya yang 50% lebih. Kalau Itu dalam Pak. satu koperasi kenapa kok simpan pinjam itu untuk membuat koperasi sendiri? Jadi kan mau sama papan plus tabung. Jadi pinjam. Itu boleh 100% kalau judulnya koperasi Simpan pinjam. Itu Boleh. boleh. Yang ada Enggak boleh 50% itu kalau seperti ini tadi. konsumen, koperasi konsumen. Simpan pinjamin 70%, sing liyane 30% wis kena itu. Itu. Sing iki kudu ngetek dhewe. Kan ada 4 tuh, ada konsumen, konsumen, terus jasa keuangan sama satu lagi apa? Bukan amanah aja. Amanah sih bisa. Pakai waktu. Amanah aja. Yang pakai insan. Bakti insani. Ini bakti insani. Sana mana? Nah, ada boleh kan? yang mana Pak? Tapi SK-nya mana gitu simpan pinjam loh. Ya. Sana mana? Yang Sana tahu macam apa Pak? ya. Artinya itu simpan pinjam. Ya sini. Kampus ini sudah juga. Tapi lah pendirian kota itu. Pendirian kota. Cibitiro tau mas. Iya Bukan sampai Cibitiro. Hah? Cibitiro itu. Iya, itu makanya pendirian kota itu. Kota. Yang Cibitiro kita apa? Sama. Enggak, Mana sama juga Pak. Yang Oh, amanah iya, juga. kota Pak. Amanah juga. Ada yang Ini loh. Iya. Ternyata koperasi karyawan amanah itu Nah, jenisnya berbeda. Dulu banget. jenisnya Karena dari kunci jenisnya adalah konsumen. Konsumen itu usahanya lebih dari satu. Konsumen Mbak. Konsumen yang seperti tadi kan sudah simpan pinjam sama. Pinjam. Oh, Kira sejenis. Bisa Secara tidak ada masalah. bisa digabung. jenisnya beda. Jenisnya beda. Ya, yang 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 pakai insan itu simpan pinjam. Sana konsumen. Mana konsumen? Anggota notaris kan memakai ini datanya Pak. Ya. salah satu aktivitas yang di koperasi konsumen gabung dengan Jadi gabung itu harus LGBT. Harus sejenis. Berarti kok simbolnya pelangi. Ya ini namanya pencerahan dulu. Jadi aku hati-hati tidak kali-kali. pelangi nanti kita Jadi si pengusaha itu nggak bisa. iya pelangi Kalau dapat masukan Bu, ketika nanti ada unit simpan pinjam, bagaimana supaya
dia gabung ke pabrik ini. Ya anggotanya ini suruh pindah ke sini selesai. Ini makanya Setelah ada ini ya, sama. Itu sama kan? Jadi di sini itu Pak, kooperasi karyawan itu kreatif. Jadi kalau di sini sudah pinjam, akhir bulan kok butuh, misalnya beras di Operasi sebelah. Jadi kok tambah butuh itu luas di sini itu gitu. Berarti ya koperasi kan tidak dia koperasi nanti Pak. Ya memang kita perlu workshop lah. Ya moga mumpung masih ada tadi, kalau masih ada yang ditanyakan.